sebelum kita memulai pelajaran kita, tepuk semangat dulu, bersemangat dulu. Tepuk semangat. Mantap. Jadi di sini kita belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu dan menyanyikan satu lagu wajib nasional. Siapa yang mau? Yang dari hatinya tulus. Satu mimpin doa, satu mimpin lagu wajib. Oke. Nanti ya Bang, pulang ya Bang. Semangat ini belajar. Satu lagu wajib. Satu dosa. Enggak boleh. Satu dosa. Jangan ketawa. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari ku rebut kembali. Ya Tuhan tiap jam, 1, 2, 3 ya. Ya Tuhan tiap jam, ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berhati-hati. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Rabbah, kami minta tadi di dalam kerajaan surga, gigi dan sumur kami tidak boleh pakai apa sedang disertai kami akan memulai pelajaran kami ya Bapak. Ya Pak, dimanapun orang tua kami berada, kasih rezeki kesehatan panjang umur ya Pak. Ya Pak, dimanapun guru-guru kami berada, kasih rezeki kesehatan panjang umur ya Pak. Ya Pak, yang baik perjalanan kami perbuat sengaja tidak kami sengaja, hanya Bapak yang menghapuskannya. Dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Siap. Emang hari siapkan semua? Gabriel, Simatika, Mona Tua Silalahi, Hadir Miss. Felinda Silalahi, Hadir Miss. Nita Maulina Napitupulu, Hadir Miss. Nunu Tarida Simanjunta, Hadir Miss. Rivaldo, Hadir Miss. Seruya, Hadir Miss. Jehika Syahaan, Hadir Miss. Valen Septi. Hadir Miss. Oke, hadirin semua kan? Hadir Miss. Jadi kita hari ini membahas tentang pidato. Jadi Miss mau nanya ini, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu mengenai pelajaran kita bahasa Indonesia? Apa itu? Iklan. Apa itu pengertian iklan kemarin? Iklan adalah mempromosikan produk. Contohnya susu, sampo, sabun. Iya. Gimana bisa kita temukan promosi iklan di kayak gitu? Di televisi, HP, radio, Koran. Iya. Jadi siang hari ini kita membahas tentang pidato. Pernah yang kalian dengar pidato kan? Nangis. Seringnya guru berpidato setiap pagi kan? Dan sebelum kita masuk ke ruang kelas kita masing-masing. Jadi menurut kalian, misalnya dulu apa
pengertian pidato? Pidato adalah menyampaikan isi pikiran depan orang banyak. Mantap, mantap. Jadi pidato itu adalah suatu gagasan pikiran yang kita utarakan secara langsung di depan banyak orang. Jadi kalau Miss bilang udah bisa ada beberapa jenis pidato. Contohnya ada jenis pidato yang tentang pendidikan. Itulah contoh jenisnya kan. Jadi udah bisa nggak kalian bikin contoh jenis pidato? Udah nih. Jadi buatlah satu contoh jenis pidato. Nanti dibacakan satu-satu ke depannya. Bebas judulnya mengenai apa? Pendidikan, kebersihan, lingkungan, dan lain sebagainya. Oke. Dikerjakan, bisanya kan dikerjakan kurang lebih 15 sampai 20 menit kan? Sudah lamanya? Oke. Oke. Maju mulai dari belakang membaca pidatonya. Bagaimana menurutmu membaca pidato yang bagus dan jelas? Sini. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Rekan-rekan guru yang saya hormati dan murid-murid sekalian yang saya cintai. Segala pujian dan rasa syukur kita panjatkan kepada Sang Pencipta alam semesta ini, karena Dialah yang memberikan kita nafas kehidupan. Saya mengucap terima kasih kepada Bapak, Ibu guru, dan serta murid sekalian, karena telah tersedia hadir di ruangan ini. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pesan terkait disiplin. Saya sering sekali menemukan murid yang masih melanggar peraturan sekolah kita. Salah satunya terkait waktu masuk sekolah. Saya memperhatikan masih banyak murid yang ada datang ke sekolah tidak tepat waktu alias terlambat. Begitu terkait seragam, ada banyak murid yang tidak memperhatikan peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, karena itulah murid-murid yang saya cintai, saya harap warga sekolah dapat mematuhi dan menjaga disiplin. Dengan disiplin, kita dapat mengikuti pelajaran dengan nyaman dan tenang. Kita semuanya harus menyadari bahwa disiplin adalah hal yang sangat penting bagi kita semua. Dengan melakukan hal-hal kecil terkait disiplin, dampaknya akan terasa besar terhadap aktivitas kita. Disiplin menjadi latihan yang penting untuk mencapai kesuksesan pada masa depan. Karena itu, saya harap kita semua dapat melatih kedisiplinan kita demi masa depan yang cerah. Belajarlah sejak dini agar dewasa nanti kalian semua terbiasa disiplin dan memberikan dampak positif untuk kehidupan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait disiplin di sekolah kita. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pembelajaran yang dari hal yang telah saya sampaikan. Ingatkan bahwa salah satu kunci dan memperoleh kesuksesan dengan kedisiplinan, baik dalam pembelajaran maupun saat bekerja. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian. Selamat siang, kembali beraktivitas. Selamat siang. Apa tadi judulnya? Kedisiplinan. Jadi kita harus disiplin dimanapun kita, harus tepat waktu, nggak boleh terlambat. Pandai mengatur waktu. Oke, selanjutnya ada yang di sampingnya.
rekan-rekan gugus tugas COVID-19. Selamat pagi. Puji syukur kehadiran Tuhan, saya masih bisa melihat rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat. Saya tahu rekan-rekan mungkin sudah bosan dengan kata-kata yang terhubung dengan pandemi, virus corona, dan COVID-19. Sama, saya juga, namun saya tidak akan bosan untuk terus menyemangati rekan-rekan sekalian. Mungkin ada beberapa pihak yang tidak menghargai kerja keras kita dengan melanggar protokol kesehatan, berkerumun untuk urusan politis, atau mementingkan kelompoknya sendiri. Saya bohong kalau kita bilang tidak sakit hati, karena saya tidak sendiri berjuangan rekan-rekan sekalian. Kita semua mengesampingkan kepentingan pribadi, keluarga, bahkan mempertaruhkan nyawa untuk menangani pandemi. Namun masih ada saja yang sembrono dan tidak memakai nurani. Meski begitu, jangan sampai hal itu memengaruhi kita. Jangan sampai kita kendor dalam menangani COVID-19. Di luar sana masih banyak orang-orang yang keselamatannya tergantung pada kita. Mereka masih patuh meski tidak terucapkan. Saya yakin banyak orang yang berterima kasih pada rekan-rekan gugus tugas. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan pagi ini. Mari kembali bekerja demi kemanusiaan. Semoga segala jerih payah kita menjadi amal ibadah. Sekian, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih. Apa tadi judulnya? COVID-19. Iya. Pertanyaan kemarin kita mengalami zaman COVID kemarin kan? Jaga jarak, jaga kebersihan. Selanjutnya. Selamat siang guru-guru kami dan teman-teman kami. Selamat siang. Pidato saya tentang pendidikan. Ibu guru yang saya hormati serta teman-temanku yang saya banggakan, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmat dan kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun di sama globalisasi sekarang ini kita semakin dipanjatkan oleh teknologi yang semakin canggih. Meskipun kita mendapatkan banyak kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita mau kemudian itulah yang kadang justru kemudian membawa dampak buruk bagi kita. Oleh karena itu, hadir yang saya hormati, kita harus pandai menyaring segala hal. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Apa tadi judulnya? Apa yuk? Apa? Iya. Lanjut sebelahnya. Topik pidato saya tentang kebersihan dan kesehatan. Kepada ibu
Ormani dan teman-teman yang saya cintai sekalian. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Semua pastinya sudah tahu bahwa kebersihan dan kesehatan saling berkaitan satu sama lain. Jika bisa mampu menjaga kebersihan dan kesehatan, dengan sendirinya akan kita dapatkan. Tak payah menjaga kebersihan bisa berimbas pada kesehatan para pelakunya. Maka teruslah berupaya untuk menjaga kebersihan dimanapun, baik itu lingkungan rumah atau lingkungan sekolah. Tanamkan dalam benak kita bahwa menjaga kebersihan itu adalah kewajiban, bukan karena terpaksaan, sehingga dalam menjaganya bakal terasa jauh lebih ringan. Apa dampaknya? Bakal dirasakan untuk berbagi masing-masing tubuh menjadi lebih segar, punya bersih, dan ini semua bermanfaat pada semua yang terus sepanjang hari. Mulai dari sekarang, marilah kita menjaga kebersihan dan kesehatan agar semua yang kita tujui dapat terwujud. Demikian pidato singkat saya tentang kebersihan dan kesehatan. Semoga dapat dipraktekkan. Oke. Apa tadi judulnya? Kebersihan dan kesehatan. Iya. Kebersihan adalah pangkal Kesehatan. bersih kita, berarti kita juga sehat. Oke? Selanjutnya. Sini. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kepada ibu bapak guru dan teman-teman sekalian, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Dialah yang memberikan kita nafas kehidupan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru serta teman-teman sekalian karena telah bersedia hadir di sini. Dalam kesempatan ini yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pidato terkait cinta tanah air. Mencintai tanah air adalah kewajiban bagi setiap warga negara. Mencintai tanah air adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada para pahlawan yang rela gugur untuk meraih kemerdekaan. Jasa-jasa mereka sudah tidak terhitung lagi, bahkan mereka rela tewas di medan pertempuran saat mengusir para penjajah. Karena itulah kita harus mencintai tanah air, terus menjaga dan memperjuangkannya untuk tetap eksis di atas permukaan bumi. Nah, salah satu cara kita mencintai tanah air adalah dengan mencintai produk buatan negeri sendiri. Dengan begitu, kita tanpa sadar telah membantu para pelaku usaha di negeri kita sendiri. Namun tidak hanya itu, masih banyak lagi cara untuk mengekspresikan kecintaan kita kepada bangsa. Menjaga lingkungan dan sumber daya alam merupakan bagian dari bentuk ekspresi cinta terhadap bangsa. Menjadi warga yang
yang taat terhadap peraturan pun adalah bentuk kecintaan kita kepada bangsa. Ternyata banyak contoh kecintaan kita kepada negeri. Hal itu menjadi bentuk rasa terima kasih kita kepada para pahlawan yang memiliki jasa atau kemerdekaan bangsa. Kita sekarang hanya menikmati kemerdekaan ini tanpa mengetahui bagaimana sulitnya berjuang di medan perang. Oleh karena itu, jadilah warga yang baik dan mencintai bangsa sendiri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri pidato ini dengan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apa tadi judulnya? Cinta tanah air. Kita sebagai orang Indonesia, kita harus mencintai produk Indonesia. Jangan kalian membeli produk orang luar negeri. Itulah yang dinamakan cinta tanah air. Selanjutnya, ya satu-satu ya. Selamat siang guru, Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang saya cintai. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hikmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang kebersihan. Tuhan sangat mencintai orang yang bersih. Bahkan ada peribahasa yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Dengan hidup bersih kita dapat hidup sehat dan nyaman. Jadi marilah kita mulai menjaga kebersihan demi terciptanya kesehatan dan kenyamanan. Hadirin sekalian, kebersihan diri merupakan tanggung jawab diri sendiri. Namun menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas kita. Orang-orang di sekitar pun punya tugas yang sama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kita harus memberi contoh yang baik, apalagi kepada anak-anak yang pandai mencontoh. Oleh karena itu, marilah kita ajarkan anak-anak kita sedini mungkin tentang pentingnya menjaga kebersihan agar kelak menjadi anak yang sehat dan dapat hidup dengan nyaman, baik di rumah maupun di lingkungan tempat mereka berada. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tugas kita bersama. Anak-anak sangat pandai meniru orang tuanya. Berilah contoh yang baik kepada anak-anak kita. Seperti kita ketahui, masih banyak orang yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan. Dengan memberikan contoh yang baik, kita diharapkan lingkungan sekitar kita akan tetap bersih dan nyaman pada masa depan. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Selamat siang. Apa judulnya? Kebersihan. Baik. Lanjut. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di kelas ini. Tema yang saya bawakan adalah pendidikan. Zaman ini pendidikan sangat penting bagi siswa, siswi dan mahasiswa. Pendidikan pada mencapai cita-cita dan mendapat ilmu yang banyak. Karena itu, dari rajin belajar yang banyak kita akan mendapat ilmu inilah pidato yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Horas. Apa judulnya? Pendidikan. Iya. Selanjutnya satunya. Buat suaranya. Pelagian terakhir. Selamat siang Bapak Ibu guru yang saya hormati dan murid-murid sekalian yang saya cintai. Selamat siang. Mari kita memanjatkan puji dan syukur rasa
syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini. Yang saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan murid-murid sekalian yang karena telah bersedia hadir di Hari Pendidikan tahun ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pidato terkait pendidikan. Para hadirin, saat ini kita sedang mengalami krisis moral dan rusaknya pergaulan di kalangan remaja. Banyak orang telah meninggalkan nilai-nilai positif yang pernah diwariskan oleh para leluhur kita. Nilai tersebut sebetulnya adalah identitas dan eksistensi bangsa dan menjadi adat masyarakat yang harus kita jaga. Akan tetapi, karena adanya krisis moral, maka nilai positif dari warisan tersebut menjadi hilang dan lenyap. Fisik, ketidaksopanan remaja dan bullying merupakan contoh dampak dari merosotnya moral dari kalangan remaja. Karena itulah mengapa pendidikan sangat penting untuk menjaga moral di tengah era globalisasi ini. Karenanya, sebagai lembaga sekolah yang mengemban tugas mencerdaskan dan menjaga moral anak bangsa, sudah seharusnya kita bekerja ekstra untuk meningkatkan mutu anak didik kita. Kita harus menanamkan karakter dan contoh teladan yang baik terhadap mereka semua. Tugas ini bukan hanya diemban oleh guru agama, tetapi kita semua. Barangkali cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membuka pemikiran kita terkait pentingnya pendidikan moral di sekolah. Hal yang perlu diingat bahwa guru bukan hanya menjadi penyampai ilmu dari buku, tetapi juga harus menjadi teladan yang baik untuk para murid. Sekian pidato saya. Terima kasih. Terima kasih. Apa judulnya? Pendidikan. Ya, berarti di sini rata-rata judul pidatonya mengenai pendidikan. Jelas kalian kan semua pendidik yang harus dididik. Terus itu tadi dibilang mengenai pidato berpendidikan. Oh, janganlah dulu. Kalau disuruh kalian berpidato, kalian kan mau SMP. Pastinya nanti kalian akan pidato satu-satu ke depan. Udah tuanya, udah tahu mentalnya siapa yang udah berani. Beraninya kalian di depan semua orang, guru, teman-teman semua, abang kelas. Udah berani. Harus berani lah. Jangan langsung gugup. Anggap aja kalau kita yang berpidato di depan, anggap aja orang yang semua yang di lapangan itu gak ada orang. Anggap aja gak ada, kosong. Biar kalian percaya diri tampil, terus gak gugup. Anggaplah gak ada orang, jangan gugup. Begitunya kalau baca pidato. Jadi tadi ibu dengar rata-rata mengenai pendidikan. Kayak kita inilah. Kalian berapa semua? 9 orang. Semua lanjutnya nanti SMP kan? Lanjut, Miss. Ya, nggak boleh nggak lanjut. Zaman sekarang masa tamat SD, sedangkan sekarang aja tamat SMA. Yang bisa bilangnya susah cari kerja. Minimal SMA lah. Gimana nanti kalian? Gak bisa dipakai kemana-mana. Masih enak bagi mama bapaknya, bisa dibikin berusaha. Kalaupun berusaha harus pintarnya berhitung sama membaca semua. Kalau nggak tahu yang berhitung dia totoi. Kalau aku dia totoi, Miss. jadi dibilang kali tadi ada si kolam, dibilang kayak gitu sakit hati loh. Kalian tiap hari datang ke sekolah dikasih uang jajan. Kalau sekarang kelas jajan yang lain kan? Masa iya? Capek loh, orang tua kalian udah capek kerja, kelas nyari, udah tahu dok untuk kalian sekolah. Jadi kalian harus rajin-rajin ke sekolah, serius belajar. Kalau kalian kelas 6 mau SMP, kalian kira nanti nggak butuh banyak biaya nanti mau masuk SMP. Semua nanti baju baru kalian kan? Nggak mungkin baju SD dipakai. Itu dibeli dah. Buku dibeli, sepatu dibeli. Nggak mungkin kalian mau yang bekas sekolah lagi jadi murid baru.
Tapi kalau nggak ada duit orang tuanya, jangan dipaksa. Kalau masih bagus tasnya, sepatunya, mak pak masih bagus nih sepatu di tasku. Usah lagi. Kan nggak terlalu kalau di SMP yang penting warna hitam kan? Sama aja semua, asalkan jangan berwarna-warni. Tas pun kayak gitu. Kalau masih bagus nggak usah dipaksa sama orang tuanya harus beli karena teman kalian beli baru. Oh mak siang mau warna baru terus deh, nggak mungkin orang warna baru. Bilang kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Pas kita lihat keadaan orang tua kita kayak mana. Makanya serius-serius belajar, baik belajar. Jujur yang maklum dari sekolah. Jalan di tiap hari kalian kan, lagi pulang kan, jangan dijemput kan. Itulah. Kalau ke sekolah datanya, itulah. Bayangkan bangun pagi, pasti kalian merasa pagi, pasti ada nggak sarapan kan? Itulah, nggak sarapan kalian tahun lagi gitu male. Gak tahu yang naik masak nasi? Kalau ada niat ke sekolah, pasti cepat bangun. Jangan diharapkan orang tuanya mau kerja ke ladang, ke sawah. Kalian yang masak nasi, ya mungkin kalian lapar, pulang sampai berapa? Jam setengah 1 pulang kan? Itulah, nggak mungkin ditahan lapar. Buat apa nanti kalian lanjut sekolah sakit-sakitan? Jaga kesehatannya. Kayak gitulah dulu mengenai pidato ya. Jadi udah bisanya kalian buat pidato yang hanya saja kurang percaya diri. Makanya sering-sering kalian nanti di rumah apa namanya? Sering kalian tadi kamar mandi, di depan TV, baca-baca pidato, udah percaya diri. Karena nanti SMP double kalian harus dibikinnya nanti membaca pidato sama-sama tiap pagi ke sekolah. Oke? Miss. Udah paham ya kan? Udah, Miss. Baik-baiklah ke sekolah. Rajin. Serius mau belajar. Apalagi kalian kelas 6. Bulan berapa katanya ujian? Bulan 5. Tanggal berapa? Udah ada dikasih tau tanggalnya? Belum ada dikasih tau ya? Ujian nasional kan? Iya. Ya lah, ujian kelulusan kan? Ujian semester udah? Udah? Belum? Udah kan? Berarti tinggal ujian nasional itu bukan? Belum dikasih tau tanggalnya ya? Kurasa pertemuannya kayak gitu sampai akhir. Makanya itu kayaknya. Oke lah. Sekianlah pembelajaran kita untuk siang hari ini. Miss kasih tugas. Besok minggu depan kita masuk materi mengenai puisi. Puisi? Ya udah pernah sering yang belajar puisi kan? Sering. Miss mau buat tugasnya mencari satu jenis puisi bebas mengenai puisi tentang apa? Oke? Oke? Miss tuntut nanti, Miss minta nanti minggu depan. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, siapa yang mau mimpin doa sama bikin lagu? Iya, sate, naudi doi, dua. Iya, sate, naudi doi, molosai manete, namalah tapi, tanolah mahosa, naudang doi, molokumudosa, najon doi. Mari kita bersatu membuat dia lebih berkaya dengan surga, bersama kepentingannya apa? Lupa terlahirkan dengan puling lewat. Bapak di perjalanan berkati apa? Ya Bapak dimanapun orang tua kami. Bapak beri mereka kesehatan pada umur serta ketebalan supaya bisa mendidik anak-anaknya Pak. Bapak itu juga guru-guru kami mereka kesehatan panjang umur serta ketebalan supaya bisa mendidikkan negeri muridnya Pak. Ya Bapak. Mari usahakan tidak berbuat sengaja pun tidak kami sengaja karena Bapak yang saya di dalam
Kristus dan keluarga. Amin. Amin. Siap, bro. Kapan yang guru kita? Hormat, bro. Selamat siang, Bu. Gak gerak selamat siang. Tegak, gerak. Hati-hati ya. Garis. Gak boleh harus tamat ke apa? Apa namanya? Sudah beri. Hati ya. Langsung pulang. Aku pun pengen sih. Udah mati kan?